Yo, what's up guys, kembali lagi di konten Kang Tekno. Dalam kesempatan kali ini kita akan re-unboxing sebuah smartphone dari Redmi, yaitu Redmi Note 9 Pro. Jadi kenapa aku re-unboxing? Karena ini aku belinya second ya, dan kondisinya tergolong masih bagus. Cuman di kardusnya ini emang nggak terlalu bagus sih. Tapi kalau kondisi dalamnya itu masih cukup layak lah untuk di re-unboxing. Oke lah, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelum kalian mulai video ini, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe 2 ini. Karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari channel ini setiap minggunya. Oke, yo, kita re-unboxing guys. Jadi di sini di pojokan ini ada tulisan garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Iya, karena sekarang ya semua produk dari Xiaomi yang garansi resmi itu pasti ada kayak stiker gini. Beda sama produk dulu yang masih pakai stiker thumb. Bentar, aku kasih lihat kalian. Jadi ini guys bedanya ya antara HP Xiaomi zaman dulu sama HP Xiaomi yang sekarang. Kalau yang dulu itu ada stiker thumb kayak gini ya, Member of Era Jaya Group. Ini adalah garansi resminya. Dan yang sekarang itu pakai stiker kayak gini, kami buatan Indonesia, Xiaomi. Mantap. Oke. Di samping kiri ada tulisan Redmi Note 9 Pro. Di samping kanan juga sama. Terus di bagian depan ada seperti varian warnanya ya. Ini ada grey, terus ada white, ada green juga, dan ada desain tampak depan dari Redmi Note 9 Pro. Dan di sisi belakang ini agak kotor ya, dikarenakan ini adalah bekas segel ya, jadi emang agak kotor, tapi ya maklum lah. Dan di bagian belakang ini ada selling point, yaitu 64 megapiksel AI quad kamera, 16 megapiksel in display front camera. Jadi kamera belakangnya itu 64 megapiksel, sedangkan kamera yang depan itu 16 megapiksel. Terus 30 watt fast charging. Jadi fast charge 30 watt itu HP-nya ini support 30 watt. Tapi di sini aku baca-baca itu emang include charger 33 watt. Mantap lah. Terus di sini juga ada Qualcomm Snapdragon 720G. Mantap. Karena Snapdragon 720G itu termasuk seri Snapdragon yang kenceng ya. Seri mid-range yang kenceng. Kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 730 ataupun 730G, itu performanya nggak beda jauh guys. Jadi ya 11-12 lah kalau kalian bandingkan performa Redmi Note 9 Pro ini dengan Poco X3. Dan yang terakhir adalah Full HD Plus dot display. Ya, ini adalah desain yang mirip Samsung dengan tompel di bagian tengah seperti ini. Oke, mari kita unboxing. Kita buka. Dan di sini kayak gini ya, ada bekas apa ini? Oh ya, ini bekas HP-nya ya, bekas pelindung HP-nya. Terus kita buka lagi. Dan
ini soft case-nya udah agak menguning, tapi not bad lah, asal ini soft case ori udah bagus. Terus ini bekas dari layarnya ya, bekas segel layarnya kan. Kalau baru itu pasti ada semacam ini, ada semi point, terus ada logo Xiaomi, dan juga ada Redmi Note 9 Pro, gede banget tulisannya. Terus ini ada nomor email, dan ada satu lagi, masih ada dua ya, atau tiga. Ada ucapan terima kasih dari Alvinse, good job Xiaomi. Tapi menurut saya lebih good job yang menjual kembali ya, karena masih dikasih hal atau suatu yang sedetail ini gitu loh. Biasanya kalau kita habis beli suatu barang kan, kalau ada kayak gini nggak terlalu penting ya kita buang. Nah ini tuh masih ada guys, itu bagus banget. Dan di sini ada bekas ini ya, bekas softcase-nya. Terus ada kartu garansinya. Iya ini kartu garansi, buku panduan juga, dan ada HP-nya. Dan di sini juga kita dapat chargernya guys. Bentar kita baca apakah chargernya ini ori. Tapi menurut build quality-nya sih ori ya, karena udah kayak kerasa berat gitu. Nah di sini ada kayak barcode gitu ya, yang mungkin bisa di scan. Ada logo Xiaomi, dan di sini bisa terlihat ya outputnya 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, dan 12 volt 1,5 ampere. Itu 18 watt guys. Padahal di sini di selling point-nya ini ketulis 33 watt. Jadi kemungkinan ya yang jual itu ngambil casnya yang 33 watt, dan dia punya charger 18 watt, terus dia ganti pakai yang 18 watt ini. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini ori, dan juga ini masih bagus ya kondisinya, belum kayak ada lecet-lecet gitu. Dan yang terakhir adalah USB Type-C nya. USB Type-C nya ini nggak ori guys ya, ini mereknya Evo. Tapi nggak masalah sih, yang penting adalah adapternya udah minimal 18 watt, itu udah bagus. Oke, sekarang kita bahas HP-nya. Untuk HP sendiri di sini saya udah pasang tempered glass ya. Ini bisa kalian lihat. Karena ini adalah video re-unboxing, jadi saya nggak akan seperti unboxing beneran. Ini cuma re-unboxing ya, biar seperti pengalaman, ada kesan gitu. Dan kedepannya HP ini akan jadi daily driver saya. Di bagian belakang ini ada tulisan 64 megapiksel quad camera, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Di bawah ini ada tulisan Redmi, dan bagian depan ini motifnya dot display gini ya di tengah, bukan yang notch. Kita hidupkan seperti ini guys ya, dan kita coba di kecerahan maksimum seperti ini. Karena layarnya ini IPS, jadi otomatis udah bagus banget, meskipun belum AMOLED.
Tapi saya rasa udah cukup guys ya. Untuk warna hitamnya udah vivid banget. Dan yang terpenting adalah punya view angle yang bagus. Di sini kita akan coba lihat spesifikasinya lewat AIDA 64. Kita ke sistem. Kita bisa lihat di sini ya. Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Brandnya Redmi. Dan RAM-nya 6 GB. Total memorinya 5,5 GB. So yang 0,5 GB itu kemana bang? Yang 0,5 GB itu udah kemakan sama sistemnya. Dan available memory, sisa memorinya itu cuma 1,7 GB. Wah parah sih. Padahal aku baru buka beberapa aplikasi doang. Kalian bisa lihat ya. Tapi udah cukup banyak sih. Aku buka galeri yang belum ada fotonya. Terus aku buka maps, musik, keamanan, telepon, dan lain-lain. Kita coba hapus. Oke, udah bersih ya guys ya. Kita coba ke AIDA 64 lagi dan lihat memori RAM-nya. Jadi ketika bersih, RAM-nya itu tersisa 2,3 GB. Dan menurut saya sekitar 3,7 GB itu sangat banyak guys ya. Dan masa RAM kemakan sistem segitu banyaknya, sedangkan saya baru buka aplikasi AIDA 64 ini aja. Dan bisa kalian lihat ini adalah sisa RAM yang dimana saya belum buka aplikasi sama sekali kecuali AIDA 64 ini. Internal storage-nya 45,2 GB. Internal storage-nya yang free itu 36 GB. Jadi 45,2 GB ini adalah sistem RAM. Jadi 45,12 GB ini adalah storage yang udah kemakan sama sistem. Jadi free-nya totalnya itu adalah 45,12 GB. Sedangkan di sini saya sudah memakai beberapa sehingga tersisa cuma 36,6 GB. Oke, lanjut. Kita ke bagian CPU. Di sini kita bisa lihat ya, Qualcomm Snapdragon 720G atau 730, 730G dan 7C. Karena ini AIDA 64 versi dulu, versi jadul. Versi berapa ya? Lupa pokoknya. Versi dimana saya baru install aplikasi di smartphone yang lama. Itu habis saya reset guys. Dan itu udah lama banget, sekitar tahun 2020 bulan ke-7 atau ke-6, lupa pokoknya. Dan di sini mungkin itu udah banyak banget update-nya, sehingga karena Snapdragon 720G ini adalah chipset baru, mungkin belum terdaftar ya selengkapnya atau detailnya, sehingga di sini itu sistemnya masih bingung dalam membaca apakah smartphone ini memakai Snapdragon 720G atau 730 gitu. Dan karena speknya ini mirip-mirip, jadi menurut saya mungkin sistemnya ya nggak bisa fix gitu, karena ini belum update ya. Tapi next kita akan update AIDA 64 ini. Kita langsung ke displaynya. Displaynya ini Full HD Plus ya, kalian bisa lihat 1080 x 2400. Refresh rate-nya 60Hz dan GPU-nya Adreno 618.
GPU yang lumayan kenceng. Bukan lumayan lagi sih, tapi emang udah kenceng banget. Dan sekedar informasi, Adreno 618 ini adalah GPU yang dipakai di Snapdragon 732 juga. Jadi kalau misal kalian punya Poco X3, coba kalian lihat, dan GPU-nya itu adalah Adreno 618. Itulah kenapa Snapdragon 720G dengan 730 series itu mirip-mirip guys. Lanjut aja kita ke baterainya. Di baterai ini kita mendapatkan kapasitas real yaitu 5020 mAh, 5020 mAh. Dan di sini statusnya discharging ya. Dan tersisa baterai sebanyak 77% dan lain-lain. Oke lah. Sekian dulu dari review saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan juga dislike jika kalian tidak suka. Komen di bawah untuk menyampaikan kritik, saran dan juga pendapat dari kalian. Terima kasih sudah menonton. See you next time and